Selamat Tahun Baru 2021. Di tahun yang baru ini, harapan baru Anda akan terwujud. Hidup dengan berbagai tantangan di tahun 2020 tentunya akan terobati di tahun 2021, dikarenakan tahun pencerahan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta. Salam sejahtera buat kita semua. Tidak terasa waktu cepat berlalu dan sudah sebulan lebih saya membuat program pemberdayaan diri ini. Dan di awal tahun 2021 telah memasuki serial 4 yang akan memberikan pencerahan mengenai pola di dalam melakukan self-hypnosis dengan tujuan agar dapat membingkai ulang atau reframe pikiran Anda. Baik, marilah membahas lebih komprehensif. Pada dasarnya, self-kindness itu merupakan bagian dari self-compassion. Maka, marilah melihat apa itu self-compassion. Self-compassion adalah memberikan pemahaman dan kebaikan kepada diri sendiri ketika menghadapi penderitaan, mengalami kegagalan, ataupun membuat kesalahan dengan tidak menghakimi terhadap kekurangan, ketidaksempurnaan, kegagalan, dan mengakui bahwa pengalaman sendiri adalah bagian dari pengalaman manusia pada umumnya. Dengan kata lain, self-compassion berarti memperlakukan diri sendiri maupun orang lain dengan baik, serta menghibur diri sendiri dan peduli ketika diri sendiri menghadapi penderitaan, kegagalan, dan ketidaksempurnaan. Menurut Kristin Neff, adalah tokoh yang meneliti dan membahas khusus self-compassion. Selain itu, sesuai dengan fenomena yang terjadi, serta mengungkapkan komponen self-compassion yaitu self-kindness, common humanity, dan mindfulness. Baik, hari ini kita membahas mengenai self-compassion. Self-kindness merupakan pemahaman terhadap diri sendiri ketika mengalami penderitaan, kegagalan, atau merasa kekurangan di dalam diri sendiri, dengan tidak mengkritik secara berlebihan. Self-kindness mengandalkan individu mengenai ketidaksempurnaan, kegagalan, dan kesulitan hidup yang tidak bisa dihindari, sehingga individu cenderung ramah terhadap diri sendiri daripada marah ketika menghadapi penderitaan atau kegagalan. Ketika mereka gagal, orang yang penuh kasih cenderung memperlakukan diri dengan kebaikan yang lebih besar, perawatan, dan kasih sayang dengan sedikit kritik. Cukup kasih sayang juga yang terlibat menjadi meyakinkan daripada kritis terhadap diri bila ada yang salah. Di dalam perbandingannya, Neff menjelaskan bahwa self-judgment adalah sikap merendahkan dan mengkritik diri sendiri secara berlebihan terhadap aspek-aspek yang ada di dalam diri dan kegagalan yang dialami. Individu yang memiliki self-judgment cenderung menolak perasaan mereka, pemikiran, dorongan, dan tindakan-tindakannya. Self-judgment terjadi secara natural, sehingga terkadang individu tidak menyadari bahwa dirinya memiliki self-judgment yang berasal dari rasa sakit atas kegagalan yang dideritanya. Secara garis besar, lebih banyak seseorang memiliki self-kindness, seseorang menjadi lebih sadar akan adanya self-judgment. Baik,
Sebelum saya lanjutkan, di sini siapa yang pernah sakit hati, gagal, atau merasa menjadi orang gagal? Mari berani mengakui secara jujur dengan menepuk kepala Anda. Sadar, sadar. Mengaku untuk introspeksi diri kita. Saya sendiri pernah mengalami itu. Lakukan dan katakan berulang dalam hati ataupun dengan suara. Setiap 96% dari populasi manusia ternyata pernah mengalami hal-hal tersebut. Maka secara sadar atau tidak sadar, ada luka-luka batin di dalam diri kita. Hal itulah yang mempengaruhi langkah selanjutnya, bahkan menghambat kemajuan diri kita. Sehingga tidak jarang untuk mudah move on. Banyak orang yang tidak mampu menerimanya, maka dalam hal ini ada beberapa metode self-kindness yang sungguh-sungguh dapat membantu Anda. 1. Ho'oponopono. 2. 6 cara. 3. Meditasi. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan tentang pola Ho'oponopono. Menyembuhkan diri sendiri, mana bisa. Banyak di antara kita merasa tidak percaya dengan kekuatan dirinya sendiri, seperti di dalam program pemberdayaan diri yang saya bangun di dalam channel ini. Oleh karena itu, saya selalu memberi penjelasan dengan beberapa tahap, dan saya memberikan tekniknya sesuai dengan tingkat kekuatan belief atau kepercayaan yang Anda miliki. Karena sebenarnya ada banyak teknik self-kindness, hanya tidak semua teknik itu selalu cocok dengan setiap orang. Tetapi sebelum saya menjelaskan teknik-tekniknya apa saja, saya mau mengatakan bahwa seringkali belief sistem kita yang tidak mau menerima diri kita untuk sembuh total. Bahkan tanpa kita sadari, belief system kita ini yang menghambat kita sepenuhnya melakukan self-kindness. Dengan banyak pengalaman hidup dan perjalanan hidup yang seolah-olah Anda sudah punya bukti-bukti yang kadang justru semakin tidak mempercayai pada kekuatan diri sendiri. Saya memberikan waktu 3 menit untuk merenungkan apa yang saya ungkapkan di atas. Oleh karena itu, biarkanlah pikiran Anda yang jernih, diri Anda yang jernih, mampu menyembuhkan luka-luka batin, luka masa lalu maupun kenangan yang buruk di masa lalu. Berdamailah dengan diri Anda sendiri. Imajinasikan seolah-olah air besar menerobos masuk ke dalam pikiran Anda dan membersihkan segala bentuk yang menghalangi, sehingga pikiran Anda menjadi bersih, membuat kesadaran yang jernih di dalam pikiran diri Anda. Ketika itu mulai terjadi, maka Anda akan mulai menyadari celah-celah kecil antar pengalaman. Pada awalnya, jaraknya sangat pendek, hanya sekedar kilasan penglihatan, sekejap antara non-konseptualitas atau non-pengalaman. Tetapi seiring berlalu, pikiran Anda sendiri bisa tenang, dan Anda akan mengalami jeda. Di masa itulah pintu-pintu penerimaan diri Anda akan terbuka. Baik, sekarang saya akan menjelaskan teknik-teknik self-kindness. Ada banyak teknik,
Tetapi sekali ini saya hanya merekomendasikan 3 teknik saja. Teknik-teknik tersebut sudah saya sebutkan di atas. Dan akan saya bahas hanya teknik Ho'oponopono. Dalam kesempatan saat ini, saya tidak akan membahas semua teknik tersebut. Karena teknik 6 cara dan meditasi lebih baik dijelaskan secara langsung untuk menghindari kesalahan-kesalahan komunikasi. Mari kita mengenal teknik Ho'oponopono. Pada tahun 2010, saya menemukan sebuah buku berjudul Zero Limits yang ditulis oleh Joy Vitale dan Iha Leakala Hewlett, PhD. Salah satu artikel yang menarik perhatian saya di dalam buku ini adalah tentang seorang psikolog yang membantu di dalam menyembuhkan sebangsal penuh narapidana yang sakit jiwa, tanpa pernah melihat seorang pun dari mereka secara profesional. Ia menggunakan metode penyembuhan dari Hawaii yang sangat luar biasa. Ho'oponopono ternyata merupakan nama dari sebuah metode kuno yang berasal dari Hawaii. Dalam bahasa Hawaii, Ho'o berarti menyebabkan, dan Pono-pono berarti kesempurnaan. Sehingga kita bisa mengartikan secara sederhana bahwa Ho'oponopono adalah suatu proses yang bisa menyebabkan kita pada kesempurnaan dengan cara memperbaiki atau meralat kekeliruan. Menurut orang Hawaii kuno, kekeliruan muncul dari pikiran yang tercemari oleh kenangan-kenangan menyakitkan di masa lalu. Kekeliruan ini juga yang menimbulkan ketidakseimbangan, bahkan bisa menimbulkan penyakit. Di dalam buku tersebut menjelaskan bahwa bangsal tempat mereka merawat penjahat yang gila dan sangat berbahaya ini, di mana setiap bulan selalu ada psikolog yang mengundurkan diri. Banyak karyawan yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit atau semata mengundurkan diri. Orang-orang berjalan di bangsal dengan punggung menempel di dinding, khawatir diserang pasien tersebut. Bukan tempat yang menyenangkan untuk ditinggali, dikunjungi, atau dijadikan tempat kerja. Ia tidak pernah melihat atau bertemu pasiennya. Ia hanya memeriksa catatan kesehatan pasiennya sambil menerapkan metode Ho'oponopono ini pada dirinya sendiri. Ajaibnya, para pasien mengalami peningkatan kesembuhan setelah beberapa bulan kemudian. Pasien yang dirantai diperbolehkan jalan-jalan dengan bebas. Sementara pasien yang diobati dengan banyak obat semakin sehat dan dikurangi obatnya. Mereka yang sebelumnya berbahaya dan dianggap tidak memiliki kesempatan untuk dilepaskan, kini telah dibebaskan. Dan sampai akhirnya semua pasien dilepaskan dan bangsal tersebut ditutup. Believe it or not, percaya atau tidak, tetapi itulah faktanya. Ia telah berhasil membantu kesembuhan pasiennya. Memori negatif dan emosi negatif pasien berhasil diperbaiki dan dibersihkan. Jika pasien dengan masalah berat bisa sembuh, begitu juga kamu, Anda dengan masalahmu. Dengan memperbaiki dan membersihkan memori negatif dan emosi negatif, pikiran Anda bisa kembali fokus, terbebas dari beban, menyelesaikan mental block yang ada pada diri Anda, lebih percaya diri, dan berbagai manfaat lainnya. Makin penasarankah? Mari lanjutkan pembahasannya. Pada dasarnya, Ho'oponopono ini memiliki skrip yang sangat sederhana, yang disebut dengan 4 magical words, 4 kata gaib. 1. I'm sorry. 2. Please forgive me. 3. Thank you. 4.
I love you. I'm sorry merupakan suatu konsep di bagian ini adalah mengambil tanggung jawab pribadi. Kita bertanggung jawab penuh terhadap segala hal yang ada di pikiran kita. Bahkan yang sepertinya terjadi di luar sana sebenarnya berasal dari pikiran kita. Bagian I'm sorry ini biasanya terasa berat karena kita biasanya tidak mudah untuk mengakui dan menerima tanggung jawab apa yang terjadi di pikiran kita maupun di luar sana. Hanya saja perlu kita sadari bahwa kita adalah manusia yang tidak dapat lepas dari kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. So, cobalah untuk mengakui dan menerima tanggung jawab ini. Mintalah maaf pada diri Anda, pada orang-orang yang Anda sayangi, dan orang-orang yang peduli pada Anda. Minta maaflah terhadap kejadian yang telah Anda sebabkan, baik itu disengaja maupun tidak. Langkah kedua, please forgive me. Bagian kedua, yakni please forgive me, ini bersifat penekanan. Tak peduli pada siapa diri Anda minta maaf, lakukanlah, mintalah maaf. Apalagi jika Anda menyadari penyesalan yang ada di bagian I'm sorry tadi. Meminta maaf juga bisa ditujukan pada bagian diri kita yang menerima dampak buruk dari kelakuan kita. Langkah ketiga, thank you. Berterima kasihlah. Tidak perlu dipikirkan pada siapa atau apa Anda berterima kasih. Berterima kasihlah pada Tuhan Anda. Berterima kasihlah pada alam semesta. Berterima kasihlah pada diri Anda, pada orang di sekitarnya. Berterima kasihlah untuk apapun dan siapapun yang telah bersedia memaafkan Anda. Dan kata atau langkah terakhir adalah I love you. Ungkapan rasa cinta Anda, katakanlah pada Tuhan, pada alam semesta, pada tubuh Anda, pada pikiran Anda, bahkan hal yang sering dan sedang menjadi tantangan Anda. Katakan berulang kali hingga Anda bisa meresapi dan merasakannya. Jika sudah mengerti konsep dari skrip di atas, maka Anda bisa langsung praktekkan. Teknik ini tidak akan berhasil kalau Anda kurang open mind. Maksud dari open mind adalah ingin terbuka menerima kemungkinan-kemungkinan dan hal-hal yang baru. Teknik ini dapat dilakukan di dalam menyembuhkan segala penyakit maupun hubungan dengan pasangan Anda. Pelajaran Ho'oponopono ini mungkin tidak dapat langsung menyembuhkan luka batin Anda. Sebab, seperti apa yang telah saya katakan bahwa di depan mungkin ada pengalaman dan pengetahuan yang terjadi, sehingga membentengi diri Anda untuk menerima hal ini. Oleh sebab itu, saya memberikan challenge kepada Anda untuk melatih Ho'oponopono dengan permasalahan yang kecil dahulu. Saya meminta Anda jangan menyembuhkan luka hati atau batin dulu, tetapi mencoba menghilangkan rasa capek, rasa badan pegal, atau sakit apa yang Anda alami. Perhatikan urutannya sebagai berikut. Pertama, cari waktu dan tempat yang nyaman dan bebas dari gangguan. Proses terapi ini disarankan untuk tidak terpotong di tengah-tengah. Harus diikuti full sampai selesai dengan durasi kurang lebih dari 20 menit. Kedua, posisikan dirimu senyaman mungkin. Bisa sambil duduk di kursi yang nyaman ataupun berbaring di kasur. Langkah ketiga, relaksasi. Tarik nafas secara halus dan hembuskan dengan perlahan-lahan. Lakukan 5 sampai dengan 10 kali. Izinkan badan Anda rileks dan nyaman. Langkah keempat,
Fokuskan pikiran Anda pada badan Anda yang sakit atau capek atau pegal ini. Kelima, lakukan berulang-ulang. Katakan skrip Ho'oponopono, boleh bersuara ataupun di dalam hati. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Secara terus-menerus selama 20 menit. Saya, seorang praktisi Ho'oponopono, sudah berjalan 4 tahun dan saya menamakan terapi ini Self-Identity Through Ho'oponopono Self-Hypnosis. Sebelum saya mengakhiri serial 4 ini, izinkan saya memberikan closing statement sebagai berikut. Marilah kita semua open mind, dengan pikiran terbuka, dan mulai mencintai diri kita dengan memberikan perhatian yang penuh dengan cinta. Dan untuk tanya jawab, silakan teman-teman mengirimkan ke email di bawah ini. Dengan address harapantenangpikiran@gmail.com. Email address tertulis dan dapat dilihat di dalam video berikut ini. Sebelum saya mengakhiri serial ini, saya akan memberikan challenge kepada Anda. Saya meminta Anda jangan menyembuhkan luka hati atau batin dulu, tetapi mencoba menghilangkan capek, badan pegal dulu. Perhatikan urutannya seperti yang telah saya jelaskan di atas. Coba rasakanlah sensasinya setelah itu. Bagi Anda yang sudah melakukan hal ini, silakan menceritakan pengalamannya dan kirimkan ke email address harapantenangpikiran@gmail.com. Salam sehat dan salam tangguh dari saya, Kosuman. Terima kasih.